broadcast, tapi yang di broadcast masih jadwal pertemuan yang kemarin, yaitu surat Al-Adiyat. Padahal harusnya hari ini surat? Surat apa, Bu? Al-Zalzalah. Oh, Al-Zalzalah. Semuanya boleh membuka Al-Quran. Tapi paling tidak, saya langsung share screen di sini juga. Ya. Al-Zalzalah itu sesuai dengan prolog yang saya sampaikan tadi. Nah, insya Allah. Kita semuanya ngaji dan ngaji dan ngaji, belajar dan belajar dan belajar. Iya, saya katakan karena pandemi ini, yang tadinya jualan gado-gado cukup 1 RW, sekarang sudah 1 kecamatan. Karena online. Jadi banyak hikmah yang ditemukan. Yang pertama belajar, yang kedua bisnis, yang paling terlihat lagi silaturahim. Yang tadinya tidak kenal menjadi kenal, yang tadinya tidak pernah kebayang bahwa kita bisa ngaji seluruh nasional ini karena pandemi. Silaturahim. Silaturahim lewat Zoom. Nah iya, Bu. Bu Sumi dulu ikut TOT saya 2019 ya, Bu ya? Ya, 19-18. Nah, itu saja cuma 70 masjid, bingung panitianya. Nah, kalau sekarang ngaji 50 orang, kapan kita terima parkirnya? Di mana? Bingung semuanya. Di udara parkirnya. Nah, ngatur parkirnya Bu Sri apalagi bingung dia. Rukonya cuma segitu, parkirnya di mana lagi? Nah, Bu Sri ini mau buka TPA, TPQ untuk belajar Quran di rukonya di Depok. Amin, insya Allah. Ramadan ini banyak santrinya. Nah, di sini ada Bu Enda buka di Malang. Ya, insya Allah. Kang Wanci buka di Garut TPA. Seminggu dengan santrinya. Tapi ketika Jumat malam Sabtu ngumpul lagi di Zoom lagi. Waduh, bukan main coba sekarang. Bu Indah, maaf, yang TFF bareng Bu Indah sekarang ada berapa orang itu kira-kira? 30? Ada Bu Istiana yang di Selasa itu, Ustaz. Iya. Kurang lebih. 30 lebih ya? Ya. Sekarang 30. Kalau buka TPA semua di bulan Ramadan, santrinya 50. 50 kali 30 berapa? 150. Berapa? 1.000. 500. Ya nggak muat Zoom-nya. Oh, Mbak. Ya Pak Ibang ya. Ini hikmah pandemi. Hikmahnya COVID. Sekarang saya share screen dulu. Ngaji dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka. Ini aja. Ya. Betul ya? Al-Zalzalah ya? Al-Zalzalah. Nanti. Oke. Ini insya Allah sesuai yang saya sampaikan tadi. Ya. Mudah-mudahan hari ini Allah memberikan ilmu kepada kita semuanya. Kita semuanya ini belajar. Amin. Ya. Kita semuanya ini belajar. Kalau boleh saya tanya, siapa yang mengajarkan? Yang mengajarkan Nabi Muhammad. Siapa yang mengajar? Allah. Ustaz Taslim. Siapa yang mengajar? Ustaz Taslim. Bukan, saya itu hanya corong aja, Bu. Saya itu hanya lewatan.
Allahu Rabbi. Coba kita baca yang semuanya hafal kok. Saya yakin yang di sini hafal. Coba kalau saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Lanjutkan. Allamal Qur'an. Cukup. Satu ayat tadi aja. Satu ayat setelah Ar-Rahman. Alamahul bayan. Alamahul Buka semuanya artinya. Semua buka Quran. Artinya apa? Allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an. Ya iya, udah jelas Allah. Bukan taslim. Saya itu casing doang. Sama dengan ibu. Saya juga belajar hari ini. Ini yang kadang-kala kita nggak menyadari. Ustadz sama yang dengerin sama-sama belajar. Makanya kalau ada ustadz, kok bisa menyalahkan ustadz lain, apalagi sampai menghujat, itu naudzubillah. Belum pantas itu jadi ustadz. Kalau ada ustadz mengecam ustadz lain, apalagi menghujat. Naudzubillah itu. Ya, coba dibuka lagi tadi Qurannya. Al-Quran itu yang mengajarkan Allah. Ayat berikutnya. Setelah itu. Allamahul bayan. Ini yang disampaikan juga dengan Ustadz Hasanuddin setiap pagi. Jadi setelah sesama manusia ini sharing, menyampaikan pendapat ilmunya sesuai dengan ilmu tafsir Al-Quran, itu pun yang memberi kefahaman Allah. Yang memberi penjelasan ke dalam hati kita hanya Allah. Jadi kalau ada orang guru mengatakan, oh dia paham karena saya jelasin, keliru itu. Enggak. Nah, ini kelihatannya sepele, tapi dalam. Nah, jadi yang mengajarkan Quran, yang memberikan kefahaman, penjelasan ke dalam hati dan pikiran kita hanya Allah. Allah Al-Alim, Allah Ar-Rasyid, Allah yang maha memberikan kecerdasan. Nah, sekarang kita belajar bersama. Saya pun juga sama kok, sekedar membaca terjemahan. Atau walaupun nggak membaca, yaitu ilmu terjemahan tadi saya peroleh dari guru, tapi mereka semuanya karena diberikan kefahaman oleh Allah. Ini, makanya sering saya menyampaikan, nggak ada sebenarnya kata-kata ada yang pintar, ada yang bodoh. Tidak. Kita semuanya sama. Cuman dikasih ilmu oleh Allah, yang tahu lebih duluan siapa, memberitahu yang belum tahu. Nah, gitu lah. Estafet aja kita itu. Saya tadinya tahu 2 kali 2 kan 4. Anak saya belum tahu. Ya anak saya kasih tahu. Tapi apakah terus bapaknya yang lebih pintar? Belum tentu. Ya, mudah-mudahan. Saya yakin semuanya yang hadir di sini pun bisa menyampaikan, bisa mengajarkan kepada siapapun. Paling tidak anak cucu sendiri. Nah, dipegang erat-erat itu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allamahu. Sebaik-baiknya kamu sekalian, ini sabdanya Rasulullah ya. Hadis Rasulullah Muhammad SAW. Sebaik-baiknya kamu sekalian, yaitu orang-orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Siap semuanya. Ya Allah, saya siap mau mengajar. Gitu. Insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau dibaca bareng? Atau satu-satu nanti? Ikutin aja, Ustaz baca, kita ikutin. Oke, berarti dibaca bersama ya. Ya udah. Saya dulu ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Iza zulzilatil ardu zilzalaha Wa akhrajatil ardu athqalaha. wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa qalal insanu ma laha. qala insanu ma laha Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. yawma idzin tuhadditsu Bi anna rabbaka awha laha. Yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. yawma idzin yasdurun Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. misqala dzarratin khairan yarah Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. misqala dzarratin khairan yarah. Alhamdulillah, hebat semuanya. Paling tidak saya bahas tajwidnya dari awal sampai akhir. Nah, ya. Yang masih belajar mat tobi'i, sekarang saya jelaskan mat tobi'inya dulu. Ini saya bahas sesuai dengan buku saya. Saya belum nyolek yang lain. Jadi pertama yang saya bahas mat tobi'i dulu. Nanti saya bahas lagi, berikutnya baru yang lain. Idza berarti harus panjang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, idza panjang. Zulzilatil ardu zilzalanya lagi panjang. Laha panjang lagi. Berarti seolah satu ayat ini yang dibaca panjang ada berapa tempat? Hanya 3. Iza pertama, terus za, yang ketiganya ha. Selebihnya itu tidak boleh dipanjangkan. Nah, ya. Ini nanti kalau makhorijul huruf biasanya di sini ini buat ujian Bu kalau di pesantren. Karena habis bunyi zal, bunyi za, bunyi do, pakai do. Nah, itu berat lagi terus za lagi, zilzalah. Nanti. Oke, jadi ayat pertama yang dibaca panjang hanya 3 tempat. Ayat kedua, wa akhrajatil ardu asqalaha.
Berarti Ya, hanya dua. oh, mad oh, yang keduanya laha. Yang lainnya nggak boleh dipanjangkan. Pakai as ya, pakai sa. As as laha. Nanti latihan sendiri insya Allah. Ya, sekarang ayat ketiga. Wa qalal insanu ma laha. Wa hanya panjang. Hanya panjang. Makanya di sini karena ini yang saya pakai Quran Rasm Ummani, di sini ada fathah, ada alif alternatif. Insana, ya, insanu. Waalaikumsalam, Ruga. Insan, hanya panjang. Insanu ma-nya panjang lagi. Laha. Nah, pokoknya cuma ditulis laha tadi panjang. Oke, yang keempat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Oh, banyak panjang. Ya, tetap juga panjang. Hanya panjang. Berarti hanya dua, yang lainnya nggak boleh dipanjangkan. Baha. Ya, akhbaraha. Oke, ayat kelima. Bi anna rabbaka awhalaha. Hanya panjang. Hanya panjang. Terus panjang. Dua tempat ya. Ya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idzi nanya panjang. Tanya panjang. Terus ashta panjang lagi. Kalau yang kedua dibaca tan ya, tapi di sini ada tafsir nanti akan saya bacakan, tapi dibaca ashtatal. Lahum manya panjang. Malahum. Ada fathah, ada alif alternatif. Oke, ayat berikutnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ko-nya panjang. Qala mithqala. Ko-nya apa? Panjang. Ya, semuanya tadi yang panjang-panjang dari awal tadi mat tabi'i, mat asli. Dzarratin khairan yarah. Ayat terakhir. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ko-nya panjang. Di sini mithqala juga. Mithqala dzarratin. Oke. Itu bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang mat tabi'i. Memperhatikan stressingnya, fokusnya di mat Tabi'i. Oke, sekarang kita kaji paling tidak 3 ya. Sekarang saya mau membahas gunnah. Setelah mat tabi'i di buku saya itu gunnah, karena di sana contohnya yaitu surat An-Nas. Ketika ada nun tasydid atau mim tasydid dibaca gunnah. Artinya apa gunnah? Dengung, ditahan dan didengungkan. Ditekan dan ditahan, dengung. Jangan sebentar. Qul a'udzu birabbin nas. Kurang itu. Qul a'udzu birabbin nas. Gitu. Di sini. Coba kita mulai bersama. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Enggak ada. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Enggak ada juga. Kelima. Qala insanu ma laha. Enggak ada. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ada. Baru ada sekarang. Baru di anna rabbaka awhalaha.
Satu. Bi'an. An. Anna. Oke, bacaan apa tadi? Guna. Gunnah. Nah, dengungnya nun tasjidnya ini nggak boleh Oke. bi'anna, nggak, kurang itu. Harus bi'anna. Nah, ya. Oke, terus lanjut. 3 ayunan ya Ustadz ya. Yasudun ini ada bacaan Runna. Ya. yasdurun. Ini juga yasdurun pakai shot ya. Yasdurun. Yasdurun nasu. Oke. Nasu asyatata. Terus ya, ayat berikutnya. Faman ya'mal Mithqala dzarratin khairan yarah. Nggak ada. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nggak ada. Tidak ada. Oke. Cuma ada 2. Sekarang yang ketiga yang Ifa. kita mau bahas yaitu yang ada hubungannya dengan gunah tadi, yaitu idgham bila guna. Oke. Jadi paling tidak malam hari ini dibahas 3 aja dulu. Saya mulai. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tidak ada. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Nggak ada. Tidak ada. Wa qalal insanu ma laha. Tidak ada lagi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nggak ada. Tidak ada. Anna rabbaka awhalaha. Tidak ada. Nggak ada. Yauma idzin Ada. nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ada nggak? Ada. Ada. Di mana? Yauma Yauma'idin. Jadi ada tanwin ketemu ya, itu namanya bacaan idgham bi gunna. Ini kalau Quran Rasm Utsmani, kemarin saya jelaskan kan? Coba diperhatikan. Quran Rasm Utsmani di sini ya-nya tidak ada tasdid. Tapi kalau Quran Indonesia ada tasdid. Oke. Nah, bagaimana kalau Rasm Utsmani tambah lebih mudah juga? Maksudnya nggak usah lebih mudah, pokoknya mudah juga kalau sudah tahu triknya. Yaitu tanwin yang di bawah, kemarin yang ditanyakan Kang Wawan ya. Ya. Tanwin ini, tanwin kasroh tain, dia tidak sejajar Kang. Dia bergeser sedikit. Iya. Itu berarti tidak boleh dibaca idhar. Kalau dia tidak sejajar berarti jangan dibaca idhar. Bisa ikhfa, bisa idgham. Clear ya? Ya. Nggak boleh dibaca yauma idzin, nggak boleh. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatal. Nah di sini astatan, tapi di sini ulam. Nah, ini dikasih tasjid kalau ini. Jadi gampang ada pertolongan tasjid, tapi namanya idgham bila guna. Oke. Faman ya'mal, bacaan apa? Idgham Bila guna. Karena nun mati ketemu ya. Sama hukumnya dengan tanwin ketemu ya. Namanya idgham Biguna. Ini kalau di Indonesia, Quran Indonesia ada tasdidnya. Ya. Tabat yada abi lahabin wa tab. Nah, di sana ada tanwin di waw, tasdid di waw. Di tanwin tasdidnya di wawunya, Bu. Wabiu. Lahabin. Oke, paham ya? Ya. Oke, di sini dzarratin. Di sini kalau sejajar begini berarti idhar. Tin. Dia sejajar tanwinnya. Ya. Giliran khairan yarah. Bacaan apa?
Biguna. Biguna sama dengan ini tadi tanwin. iya. Ya. Khairiyaro. Di sini sama lagi. Wa may ya'mal. Nun mati ketemu ya. Berarti Non. Biguna. Mithqala dzarratin syarriyaro. Sama itu. Ya. Oke, Biguna. clear sampai di sini. Sebelum saya bahas, siapa yang mau tanya masalah tajwidnya dulu? Monggo, silakan. Hai Ustaz, Ya, silakan. ini yang ayat 7 sama ayat 8 Ustaz ya. Itu kan ujungnya ada hu, bukankah hu itu kata pengganti itu yang harus dibaca? Karena dimatikan, wakof, berhenti, tidak ada yang dibaca. Sukun. Dia harus dimatikan, sukun, karena di Sukun. akhir. Kalau yang di itu yang di ijazah nasrullahi wal fath, hu-nya kan dibaca samar gitu Ustaz. Nah itu kan double, sukun double. Wastaghfir, terus ada hu. Hah? Nah, bukan wastaghfir saja. Ini kan roknya hidup, Kang. Takfir. Oh Ya, iya. roh. Kecuali kan yarhu. Kalau seandainya roknya mati, yarhu. Nah, hu-nya dibaca. Oke? Clear ya, Kang? Ya, Ya. makasih Ustaz. Atau yang pertama ini tadi kalau mau diwasolkan harus dibaca, Kang. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may gitu. Ya. Makasih Ustaz. Dikasih wawu kecil di sini supaya kalau diwasolkan menjadi mat tobiki juga. Oh Ya iya. rohu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada lagi? Kang Marti? Jadi hu-nya panjang ya Pak ya? Bagaimana Bu Artati? Kan lantaran ada waw itu di bawah jadi hu-nya panjang. Sebentar. Yang lain di mute. Wa may ya'mal gitu. Wa may Ya rahu, wawunya kan panjang. Oh, kalau dibaca wasol tadi maksudnya. Ya. Iya, makanya di sini ada tanda wawu kecil sekali. Kalau Quran Indonesia, hu-nya ini dua-duanya dikasih domah yang dibalik seperti angka 6. Balik, ya, kayak angka 6 ya. Ya, Kan betul. balik. Itu kalau Quran Indonesia. Ya, cukup? Ya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Bu wabarakatuh. Elvina. Ya, Ustaz. Ya. Yang ayat 6 ya, Ustaz. Yauma idziyas itu tadi beramai jadi saya kurang dengar. Bigunah ya, Ustaz. Iya, betul, sama idgham biguna karena tanwin ketemu ya. Iya. Baik, Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Yes. Sama dengan famay yakmal itu, Bu. Non mati ketemu ya. Ya, mau. Makanya hukum non mati atau tanwin itu ada nanti bacaan pertama ada idhar, ada idgham. Idgham ada dua, idgham biguna dan idgham bila guna. terus ikhfab, terus ikhfa. Ya, itu dulu hari ini. Kalau yang bilaguna mana Pak? Saya nggak dengar tadi. Bagaimana, Bu? Kalau Ini yang kan bilaguna ashtatal liuro. Tanwin ketemu lam. sambut dengan lam. Iya. Tanwin Kan itu ketemu lam. bilaguna itu tanwin ketemu lam, nun mati atau tanwin bertemu lam atau bertemu huruf ro. Ro, Kan ya. dua. Lam sama Iya. ro. Lam atau ro ya. Iya, Dua, lam sama ro ya, Ustaz. kalau di buku saya contohnya apa? Masih ingat Kang Wawan? Surat apa? Ar-ra'ahus samana. Kan di buku saya, Bu. Ayo ini. Iya, tadi saya baru ngajar soalnya itu. Jadi Nah, ya. ar-ra'ahus samana contohnya itu ada di situ. Bukan apa, Bu? Al-Ikhlas. Iya, al-ikhlas karena di sana ada
walam yakul lahu. Tulisannya yakun lahu. Nah, kalau contoh di atasnya makanya begini, di buku saya itu kenapa saya kasih contoh surat pendek, karena akan menjadi clue. Surat pendek itu yang mudah diingat. Kalau contoh potongan-potongan ayat banyak nanti. Gitu. Ya, insya Allah. Jadi justru di buku saya itu nanti kalau memang cuman akhirnya terlalu tebal. Seandainya clue-nya tadi Al-Ikhlas, tapi di sebelahnya contoh potongan ayat atau ayat-ayat yang pendek dimasukkan menjadi contoh. Tapi itu betul, nggak salah. Cuman untuk diingat apa ya idgham bila guna. Nah, itu harus ada clue. Yang saya jadikan clue surat Al-Ikhlas. Atau yang lebih mudah lagi, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kepingin ingat materi idgham bila guna, itu contohnya syahadat atau adzan. Asyhadu an la ilaha illallah. Tulisannya asyhadu Allah. Wa asyhadu an Muhammadar Rasulullah. Tulisannya Muhammadan Rasulullah. Tapi karena tanwin ketemu ra dibaca Muhammadan. Nah, itu yang mudah diingat. Kalau untuk idgham bila guna. Oke. Lanjutkan belajar kita biar waktunya nggak banyak lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di sini orang kebanyakan juga sama dengan Al-Qari'ah kemarin. Seolah-olah diartikan kiamat. Ya kan? Artinya apa, Pak, biasanya? Kiamat. Padahal al-zalzalah ini hampir sama. Kalau kemarin Al-Qari'ah itu seolah-olah disebut gonjang-ganjing, kondisi ketika menjelang pas kiamat itu. Di sini juga sama. Ini kondisinya gonjang-ganjing ketika bumi itu digoyangkan, digerakkan, yang begitu dahsyat. Boro-boro jalan, boro-boro lari, Pak. Jalan aja nggak bisa. Ketika gempa bumi itu orang semua yang jalan pun jatuh. Jangan dikira gampang, nggak bisa. Karena ketika ada gempa bumi, otak kita pun itu bergetar, Pak. Jalan itu sempoyongan, nggak bisa lempeng. Nggak jatuh aja udah bagus. Gitu. Nggak jatuh itu udah bagus. Gitu. Itulah namanya zalzalah. Dan semua isi bumi dikeluarkan oleh Allah. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Itu semua termasuk lahar keluar dari gunung berapi. Semuanya dikeluarkan oleh Allah. Mami kok lagi ngaji? Iya, Mami lagi ngaji. Jadi di sini akhirnya bahwa qolal insanu malaha, seluruh manusia akan bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, kepada orang lain dengan pertanyaan, sebenarnya apa sih yang terjadi? Dan semuanya tidak mampu menjawab. Karena semuanya pikirannya udah kacau, udah panik, hanya memikirkan diri sendiri. Itulah kondisi yang sangat berat untuk fokus. Boro-boro mikir orang lain, mikir diri sendiri aja pusing. Gitu. Ya na'udzubillah. Gitu. Ketika itu bukan main. Dahsyatnya. Dan ketika itulah
sebenarnya Allah memberikan kabar berita yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Pada hari itu bumi menceritakan kejadian. Dan saat itulah bi anna rabbaka auhala. Allah Karena karena memberikan Tuhan lah memberikan kabar berita, memberikan apa ya, mungkin bukan berita, bahasa ininya sinyal-sinyal atau tanda-tanda kiamat, tanda-tanda akhir zaman, sudah mau tutup ini buminya gitu. Ini kalau di Al-Qari'ah kemarin disebut bahwa manusia insan di situ al-farazil mabthus, iya kal-farosil maksud gunung berterbangan seperti kapas. Itu kejadian sama sebenarnya. Al-Qari'ah dengan Al-Zalzalah ini ada korelasi yang sama. Ya, ayat 5 ini, 5 ayat yang awal ini itu sama dengan Al-Qari'ah. Tapi di sini ada warning dari Allah sesuai muqaddimah saya di awal tadi. Yauma ini yasturun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Warning dari Allah ya, bahwa kita itu semuanya ketika itu yang ada sudur, memang makna letterlek dada manusia. Nah, tapi bisa diartikan lebih jauh lagi seperti di surat An-Nas fi sudurin nas, yaitu maksudnya jiwa, rohani atau hati. Hati tadi akan mengekspresikan kepada tingkah laku. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan itu ya dari pola pikir kita dan dari hati kita. Akhirnya jawabannya cuma 2 ini tadi. Sesuai yang saya sampaikan di awal di Muqaddimah, ketika pandemi ini, bagi orang yang beriman, bagi orang yang taat kepada Allah, tambah positif, tambah takwanya, tambah rajinnya ngaji. Tapi bagi orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah atau imannya kurang, ya justru memanfaatkan pandemi ini untuk meraup materi, untuk berbuat yang memanfaatkan, ya nauzubillah, itu yang akhirnya duit COVID kemana, kayak gitu nggak jelas semuanya. Sembako, nah kayak gitu dimanfaatkan bagi orang-orang yang mengambil manfaat untuk keuntungan materi, gitu loh, untuk kepentingan sesaat. Itu ayat ini benar, gitu loh. Dan itu siapapun itu yang memanfaatkan, menguruk keuntungan dalam kesempitan ini. Wallahu alam, kita nggak bisa menuduh si A si B, tidak. Tapi paling tidak bagi orang yang beriman dia akan bertambah takut, bertambah taat. Nah, yang tidak beriman yaitu contohnya orang-orang yang tambah memanfaatkan ini untuk dunia. Intinya begitu aja. Nah, ini kan kayak disaring sama Allah, difilter. Makanya jawabannya cuma 2 ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berat amal timbangannya, niscaya dia akan mendapatkan, ya, sekecil biji darah pun, sekecil apapun yang kita lakukan, kalau itu positif pasti ada feedback positif. Akan mendapatkan imbalan dari Allah. Bahasanya mau feedback, imbalan, ganjaran, balasan, itu kan bahasa aja. Dari Allah, sekecil apapun. Di sini namanya darroh itu sekecil biji kemangi. Saga ya, Dok. Biji kemangi. Apa, Bu? Ibu-ibu tahu itu namanya apa, Bu? Kecil atau biji saga. Ya, biji kemangi itu namanya apa? Selasi yang buat
Oh ya. Oh iya, itu tulang Baik. kecil ya, lebih kecil ya. Iya kan kalau buat kolak, Iya. buat apa? Klasik. Minuman. Minuman. Panas Iya. dalam. Itu sekecil itu pun tetap dibalas oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun kalau yang kita perbuat tadi sesuatu yang negatif, tetap ada balasannya gitu loh. Ada imbalannya. Yang negatif pula ada feedbacknya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pandemi ini, COVID ini justru menambahkan kita contoh yang pertama. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kita bisa maksimal untuk amal soleh. Kita bisa maksimal untuk hal-hal yang positif. Makanya pandemi ini, COVID ini, yaitu sifatnya pemaparannya cepat, kilat, cepat menular. Akhirnya siapa yang positif? Nah, padahal kita semuanya kalau bisa menularkan juga yang positif. Tapi positifnya apa? Amal soleh. Kayak Pak Ibong. Wah, semuanya langsung di SMS supaya positif. Di WA. Supaya positif. Mau ngaji. Kan gitu. Itu namanya pemaparan itu. Kang Ibong udah memaparkan positif itu. Tapi positif ngaji. Nah, ya mudah-mudahan. Nah, semuanya bertambah positif dan cepat memaparkan positif tadi. Positif apa? Amal soleh. Iya, berpacu dalam amal soleh. Bukan berpacu dalam melodi. Oh, ini ada yang agak. Siapa yang Tanya Ustadz. mau sharing? Silahkan. Katanya Pak. Tanya Pak. Hei. Ya ini yang ayat 6 Pak. Ustadz. Ya. Ini kan ada ininya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok. Ini maksudnya gimana Ustadz? Iya. Ini kan bahasa ini ya Pak ya. Bahasa ini kan apa isyarah. Yang maksudnya yaitu ketika kita nanti di padang mahsyar, ya. Ketika kita mau dikalkulasikan yang positif berapa, yang negatif berapa. Ini kan ayat 6 tadi sebelum 78 ini kan menerangkan dua kelompok. Dua kelompok yang berat amal baiknya atau maksimal amal baiknya, yang satunya maksimal negatifnya. Nah, maksudnya berkelompok-kelompok di situ kan. Jadi manusia itu nanti juga di padang mahsyar dikelompokkan. Oh, makanya nanti ada ayat begini. Mereka tergolong orang-orang yang menerima catatan amal baiknya dengan tangan kanan. Ada sekelompok bagian menerima catatan amal baiknya, catatan bukunya tadi dengan tangan kiri. Nah, jadi memang dikelompok-kelompokkan. Yang mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang-orang yang menerima dengan tangan kanan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu Pak tadi tanya, Mbak Pak. Tati apa? Monggo. Ya, Itu terima kasih, Pak Ustaz. kan katanya kita dengar Pak ya, dihapus dosanya walaupun sebuih di lautan. Yang sebesar biji jarah itu masih nampak Pak, masih diperlihatkan. Kembali lagi Bu. Nah, Sebesar apa dosa kita kalau mau tobat dimaafkan. iya. Dosanya dimaafkan. Tapi catatannya nggak hilang. Oh gitu ya. Kan setelah
ampunan itu nanti di sana catatan itu kita sekarang diampuni nih. Karena banyak istighfar. Catatan kan nggak hilang. Nggak bisa dihapus. Nah, oleh karena itu nanti ada ayat juga yang menjelaskan bahwa dosa-dosa kita itu nggak hilang, tapi ditutupi dengan amal soleh. Ibarat timbangan tadi, ya Bu ya, nanti di surat apa itu? Ayo, selain ini, ingat nggak? Sama, Al-Qari'ah kemarin ditutup dengan apa? Ditutup surat ayat belakangnya apa? Sama, penutupnya hampir mirip. Secara tekstual seolah beda, tapi substansinya sama. Apa? Surat At-Takasur. Iya, makanya ayat terakhirnya apa, Bu? Masih Ayat ingat? terakhir. izin amanin Bukan, sebelum itu kan ada orang yang bernama Ya'mal. Di sana? kalau sofa Di sana, Pak? Ayo. Apa itu Ustaz? Di surat ada nggak yang Al-Qari'ah. menerangkan bahwa kita kalau berat timbangannya dia apa? Al-Humazah. sekulat mawazin ya Iya, Al-Humazah. wa ilul likulli himalatin sabu'an mala akhlada kalla la yumbazanna fil khutama wa ma Iya, apa Bu? Nah, tetapi tertolong Api itu amali mumadah mereka itu tidak akan Bukanlah Bu, benar tadi Bu, benar Al-Qari'ah. berarti wa ma adruk Fa'amma man thaqulat. sakulat Oh, ada ini. iya ayat 6 Barang siapa yang berat timbangan amal baiknya, mawazinu, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan dimasukkan ke surga. surga Tapi wa amman khaffat, mawazin yang ringan, nah, timbangan akan dimasukkan amal baiknya, neraka. Maksudnya Pak, antara amal baiknya dengan amal buruknya, lebih berat amal buruknya. Akhirnya dimasukkan neraka. Itu. Jadi ini korelasinya sama, Bu. Bukan terus catatannya hilang, dosanya enggak. Tapi di sana tetap ditimbang antara amal baiknya dan amal buruknya. Nah, disitulah kita semua yang beriman ini mudah-mudahan dapat ampunan dari Allah, maghfirah dari Allah, baru dimasukkan surga. Kalau kita dikalkulasikan tanpa ampunan dari Allah, semuanya tekor, Bu. Saya pun juga tekor, banyak dosanya. Jadi kita memohon ampun kepada Allah. Dan yang kedua, memaksimalkan amal sholih. Oke, ada lagi yang lain? Ya Ustadz. Oke, siapa? Ya Ustadz. Monggo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau tanya Ustadz. Silakan Bu. Kita kan ada amalan baik, amalan yang tidak baik, walaupun tidak baiknya itu tidak kita sengaja. Ya, betul. Kita kalau tidak sengaja atau tidak tahu, apakah itu terhitung amalan tidak baik? Ya, itu yang pertama. Jadi kita melakukan, tapi dasarnya bukan niat, tapi ketidaktahuan. Terus yang kedua, bagaimana agar amalan baik kita itu dibungkus dengan rahmat Allah? Itu apakah keutamaan dari
kita mendapatkan amalan baik yang dibungkus, ya itu kan ada doanya ya Ustaz. Nah, mohon penjelasan Ustaz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, bagus sekali nih. Terima kasih Bu Endang. Jadi amalan itu pun ada yang disebut amalan memang, makanya amal tanpa ilmu, kan ada kata-kata itu ya, amal tanpa ilmu, berarti karena ketidaktahuannya. Mau amal positif, mau amal negatif, kalau tidak ada ilmunya itu mubazir. Makanya akhirnya kita disuruh mencari ilmu. Kita mau puasa, ya tahu ilmunya puasa. Sampai kita mau sholat aja ada syarat sahnya sholat kalau kita sudah tahu benar-benar masuk waktunya apa tidak. Jadi kita itu disuruh mencari ilmu benar-benar. Kalau tadi melanggar tanpa tahu atau karena ketidaktahuannya tidak ada dosa itu. Saya makan babi, tapi karena saya nggak tahu bahwa babi itu ternyata haram, itu nggak masalah. Makanya biasanya ketika orang mu'alaf baru masuk Islam, itu pun dengan tobatnya, insya Allah semua dosa-dosanya itu pun diampuni oleh Allah karena ketidaktahuannya. Contohnya seperti itu. Yang kedua, dia tahu tapi tidak sengaja. Ya. Dosa yang tidak sengaja inilah Bu yang sebenarnya kita semuanya sering. Contoh di jalan, karena saya tergesa-gesa, saya nyalip orang agak kasar, nyetir saya. Akhirnya orang yang saya salip kesel, dongkol, sial, macam-macam lah. Nah itu berarti saya punya dosa yang tidak sengaja. Itu yang berat. Makanya paling tidak kita disuruh hati-hati. Berbicara hati-hati. Makanya sampai hadisnya kalau tidak perlu lebih baik diam. Itu. Nah, yang lebih parah lagi kalau kita tahu kita melanggar. Ini yang lebih bahaya. Sampai kalau kita dosa kita sama Allah sih gampang. Malam ini minta ampun, insya Allah tadi Allah ampuni. Tapi dosa dengan sesama ini. Kalau nggak minta maaf kepada orang yang bersangkutan, belum diampuni oleh Allah. Belum digugurkan dosanya. Berat ya. Nah, kembali lagi, nanti di Endang nanti termasuk ada di Riyadhus Shalihin itu, melestarikan perbuatan baik dari orang-orang tua kita. Melestarikan perbuatan baik dari kita sendiri. Contohnya Ramadan. Ramadan biasanya baca Quran, setelah Ramadan nggak baca Quran. Karena pandemi akhirnya baca Quran sampai setahun tadi. Yang saya sampaikan di awal tadi. Biasanya kan habis Lebaran udah males. Karena kesibukannya. Tapi karena pandemi, akhirnya ngaji Quran sampai setahun ini nggak pernah absen. Setiap habis subuh. Wah. Terus belajar Quran. Ditambah lagi. Alhamdulillah. Ngaji, taklim, waduh rajin banget. Ketika pandemi ini orang-orang meningkat ngajinya, tapi ada yang meningkat karena tadi kerakusannya banyak. Nah mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang meningkatkan amal soleh tadi. Itu insya Allah. Oh ya caranya bagaimana supaya kita tetap lestari positif yang ngaji ini? Karena apa? Ngaji itu watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita saling menyampaikan, saling mengajak, saling mengingatkan untuk hal-hal yang benar dan hal-hal yang tentang kesabaran. Mungkin itu. Ada lagi? Monggo. Cukup Bu Endang? Ya, boleh komentar Ustaz? Nggih, monggo. Jadi ini ya, apa namanya? Kita kan kadang-kadang
dikasih tahu orang tua, tapi tidak dijelaskan bahwa ini loh ilmunya. Jadi tadi kan Ustadz kalau nggak salah menyampaikan bahwa di dalam kita melakukan suatu amalan atau kegiatan itu harus ada ilmunya. Maksudnya itu ilmu berdasarkan Al-Quran hadis, apakah itu? Terus selanjutnya orang tua kita itu kan memberikan contoh, memberikan ini, tetapi tidak didasari dengan ilmu, tetapi didasari dengan contoh perbuatan konkret itu. Apakah itu kegiatan, walaupun itu kegiatan suatu amalan baik, apakah tidak berpahala? Jadi matur nuwun Ustaz. Ya, jadi gini, kadangkala kita itu mendefinisikan ilmu itu hanya Al-Quran dan hadis. Padahal Al-Quran hadis itu dalam sekali, Bunda. Contoh. Ketika orang tua mengajarkan kita, makan jangan berdiri. Itu dari hadis. Cuman karena orang tua kita dulu nggak hafal hadisnya, tapi sudah memberikan contoh, namanya itu bilhal, Bunda. Jadi bukannya mereka tanpa hadis, tanpa Al-Quran. Mereka juga dari guru, dari ustadz, dari orang tuanya. Yang berdasarkan dari para kiai, para ustadz. Walaupun tidak hafal, makanya contoh, kalau buang sampah jangan sembarangan. Mungkin beliau-beliau yang tua belum hafal hadisnya, tapi sebenarnya itu sudah mengamalkan hadis, Bunda. Hadisnya yaitu at-tahuru syartul iman, an-nadhafatu minal iman. Banyak nanti. Cuman guru-guru para kiai dulu itu ngasih ilmunya dengan bilhal, dengan contoh, dengan ketauladanan. Dengan lisannya langsung disampaikan. Tapi tidak perlu dengan dalil atau Al-Quran hadisnya disampaikan. Orang-orang sekarang aja yang kadang-kala itu ada landasannya enggak? Ya insya Allah ada. Orang-orang tua kita juga ngaji, cuman ngajinya tidak seperti sekarang. Itu saja, Bunda. Jadi kebiasaan yang baik dari orang-orang tua kita, itu insya Allah digali di Al-Quran hadis ada semua. Sopan santun ketika sama orang yang lebih tua umurnya harus hormat. Kalau kepada anak muda yang di bawah kita umurnya kita harus menghargai. Itu semua dalam Al-Quran hadis ada. Cuman mereka menerimanya dengan langsung tidak ditunjukkan Al-Quran hadisnya sebelah mana. Tapi langsung dengan kata-kata dan tingkah laku. Insya Allah, Bunda, semua amal baik itu ibaratnya ada dalam Al-Quran. Contoh-contoh yang baik ada anjurannya, yaitu amal solih. Contohnya ketika berjalan harus nunduk, tawadhu, bertutur kata, walaupun dengan orang yang dianggap bodoh atau di bawah derajatnya, harus sopan santun. Wa khotobahumul jahiluna qaulan salama. Ada semua, Bunda, itu. Supaya kita bertutur kata dengan orang yang bodoh, kata-kata bodoh di situ mungkin ya maaf ini termasuk asisten rumah tangga atau tukang beca atau tukang sampah, itu pun harus sopan dan santun. Itu ajaran Quran. Walaupun mungkin orang tua kita dulu tidak menyampaikan Al-Qur'annya. Tapi itulah dakwah bilhal namanya. Dakwah dengan ketauladanan atau dengan ilmu yang langsung. Ilmu itu tidak ditafsirkan hanya Al-Quran hadis. Ilmu itu, kata-kata ilmu itu bahasa Arab, ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ilmu itu namanya pengetahuan. Tadinya tidak tahu menjadi tahu. Atau bahasa sekarangnya informasi. Information. Itu namanya ilmu dalam bahasa Arab. Jadi apa yang kita belum tahu menjadi tahu itu namanya ilmu. Insya Allah itu benar. Jadi matur nuwun Ustaz. Sami-sami. Ya. Kelihatannya
Udah tambah malam, tambah seru ini. Udah jam 9:04. Monggo. Cukup? Kita tutup. Boleh dibaca mohon maaf Ustadz, boleh dibaca kali lagi. Monggo, silakan. Nah, sekarang saya mau minta tolong jangan saya ini yang baca. Suaranya udah habis ini. Nah, coba Bu Endang tadi mana Bu Endah? Bu Endah. Oh, Malah. saya nggih matur nuwun. Ini ayat tadi. Oh, Bu Endang monggo kalau mau Bu Endang nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau pakai 2 akun. Yang satu Oh. di yang laptop di mute aja Bunda. Jadi Oh, satu. Sudah. Oh iya. Saya nih satu di mute Bunda biar enggak Salah satu sudah. dulu. ya, oke. Yang saya bukan masuk yang trouble. Ida zulzilatil ardu ziljalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qolal insanu malaha yauma izin tuhaddisu ahbaroha bi anna rabbaka auhalaha yauma idzi yasdurun nasu asfatal liurau a'malahum famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah Dzarratin. dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Rohnya nggak usah dipanjangkan Bu, walaupun terakhir syarroyyaroh. Karena nggak ada alifnya. Syarran Oke. Saya justru mau minta tolong Bu Enda ini, Bu Enda Malang, Bu Enda. Ini nanti sama Bu Pusri ini nanti kalau ngajar. Nah, monggo Bu. Iya, Pak Ustadz. Dibaca, silakan. Dari awal, Pak Ustadz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maaf Ustaz lagi flu.